Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muahur Zakaria MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika dan teman-teman mahasiswa yang insya Allah saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Devia Anwar dengan NPM 204-11005 dari Pendidikan Matematika semester 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan ciri-ciri belajar. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita membaca ayat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke materi, di sini ada visi misi STKIP Latan sama Siro dan S1 Pendidikan Matematika. Dimana kita harus tahu sebagai mahasiswa di STKIP Latan sama Siro. Baiklah, di sini visi STKIP Latan sama Siro yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Selanjutnya misi STKIP Latan sama Siro. Yang pertama, menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga, mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat, menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan, penelitian, dan pengabdian di bidang pendidikan. Adapun visi dari Prodi S1 Pendidikan Matematika yaitu menjadi program studi yang unggul dalam mencetak lulusan yang berakhlakul karimah, profesional, dan inovatif di bidang pendidikan matematika pada tahun 2023 serta dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional berdasarkan nilai-nilai Islam. Adapun misi dari S1 Pendidikan Matematika yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang modern, berdaya guna, dan aplikatif dengan kompetensi bidang keilmuan pendidikan matematika dibingkai nilai-nilai luhur kemanusiaan dan akhlakul karimah. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengimplementasikan hasil kajian-kajian ilmiah bidang pendidikan matematika berorientasi pada profesionalisme sebagai tenaga pendidik. Yang ketiga, mengembangkan model-model pembelajaran matematika ceria, kreatif, inovatif, dan berbasis information communication technology dalam perkuliahan bagi para pengajar dan peserta didik. Yang keempat, menjalin pola hubungan kerja yang baik antara lembaga dengan pihak pemerintah swasta, baik dalam maupun luar negeri. Nah, materi yang pertama yaitu prinsip-prinsip belajar. Di sini ada menurut pendapat Davis 1991. Prinsip-prinsip belajar yaitu yang pertama, di sini ada 5. Yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Untuk itu, siswalah yang harus bertindak aktif. Nah, yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap tingkah yang dilakukan selama proses belajar. Yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Yang kelima, motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. Nah, materi yang kedua yaitu jenis-jenis belajar. Berikut jenis-jenis belajar menurut 3 ahli yaitu A.D. Block, Robert M. Cagney, dan Sipan Pariren. Di sini ada 7. Yang pertama, belajar arti kata-kata, yaitu orang mulai menangkap arti kata yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Yang kedua, belajar kognitif, yaitu belajar kognitif bersentuhan dengan masalah mental. Nah, objek-objek yang diamati dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang merupakan sesuatu bersifat mental. Yang ketiga, belajar menghafal, yaitu suatu aktivitas menanamkan suatu materi verbal dalam ingatan sehingga nantinya dapat diproduksikan atau diingat kembali secara harfiah.
Yang keempat, belajar teoritis. Nah, bentuk belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua data dan fakta atau pengetahuan dalam suatu kerangka organisasi mental, sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, yang kelima ini belajar konsep, yaitu satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama, orang yang memiliki konsep maupun mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapinya. Yang keenam, belajar kaidah, yaitu bila dua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain, terbentuk suatu ketentuan yang mereferensikan suatu keteraturan. Yang ketujuh, belajar berpikir. Nah, dalam belajar ini, orang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan, tetapi tanpa melalui pengamatan dan reorganisasi dalam pengamatan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Di sini ada 3 ciri-ciri belajar, yaitu yang pertama, belajar berbeda dengan kematangan. Nah, maksudnya itu pertumbuhan juga menyebabkan perubahan tingkah laku. Bila tingkah laku berubah secara wajar tanpa adanya pengaruh latihan, maka dikatakan bahwa itu berkat kematangan atau maturation, bukan karena belajar. Proses perubahan terjadi karena pertumbuhan dan perkembangan organisme-organisme secara fisiologis. Perubahan dalam sifat-sifat fisik, misalnya tinggi dan berat badan, tidak termasuk dalam belajar. Berjalan dan bermain pada manusia umumnya lebih banyak disebabkan oleh kematangan daripada belajar. Untuk yang kedua, itu belajar berbeda dengan perubahan fisik dan mental. Maksudnya, perubahan fisik dan mental juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku. Kondisi kelelahan mental, stres, konsentrasi menurun, jenuh, dan galau dapat menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut tidak termasuk dalam belajar karena bukan merupakan suatu hasil dari latihan dan pengalaman. Yang ketiga itu belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku dan hasilnya relatif menetap. Maksudnya itu belajar akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang relatif menetap atau mantap dan sesuai dengan tujuan yang lebih ditentukan. Nah, tingkah laku itu berupa performance yang nyata dan dapat diamati. Berikut referensi yang didapat oleh saya sendiri ini. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.